Mhm Kalau dari mhm. pengalamannya Mbak Cahya, ada nggak orang yang sudah habis mengetahui bahwa suami atau istrinya habis, affair? Bukan hanya suami Mhm ya yang bisa affair ya, mhm. istri juga Betul bisa affair. betul. Mhm Heeh. mhm Bisa nggak mhm. mereka tuh kembali menjadi pasangan suami istri yang bahagia, yang benar-benar komitmen terhadap satu sama lain? Bisa kabar baiknya. Kabar baiknya Alhamdulillah. bisa, iya. Oke, jadi pertama Iya terima kasih Mbak Cahya, nama iya, full-nya Mbak Anissa Cahya, dari Cahaya. Cahya Communications, Iya, mmm, dan terima kasih sudah datang ke podcast Janda Bercanda. Kita ini ah, kemarin sempat ketemu karena Mbak mhm, Cahya dan saya adalah, kita speaker, workshop, di iya, Gengkalong mengenai imbasnya perceraian terhadap anak-anak. Dan itu sukses dan marak ya dengan ah, pertanyaan banyak sekali, mhm yang di-share dengan Mbak Cahya. mhm. Untuk episode kali ini Mbak Cahya datang, kali ini kita mau membicarakan mengenai trust after affair ya. Iya, Ini oke. sebetulnya berlaku bukan untuk, hanya konteks yang sudah bercerai atau sudah menjanda, tapi bisa juga masih dalam status Mhm, menikah juga iya iya bisa ini, berlaku ya, konteks iya, ini. betul. Dan trust after affair ini Mhm sebetulnya juga dalam konteks bukan hanya antara pasangan suami istrinya, tapi untuk the entire family, untuk satu keluarga. mhm, Karena, betul. mmm, kalau yang saya pelajari dari kemarin kita WhatsApp share grup, Mhm pembicaraan di sana, mhm apa yang terjadi antara pasangan suami istri itu mhm. selalu ada impact-nya untuk anak-anak dan juga di luar daripada itu bisa ke keluarga, extended keluarga juga karena semuanya Mhm, ada sedikit ada luka ya, bukan sedikit betul. malahan ya, Ah, ya, semua betul. membekas luka semuanya. Iya, Jadi, mmm, kita akan membicarakan topik ini pasti banyak punya pertanyaan dari, pendengar Janda Bercanda. mhm. Sebelumnya mungkin Mbak Cahya bisa menjelaskan mengenai latar belakangnya Cahya Communications dan latar belakangnya Mbak Cahya sendiri. Baik. Terima kasih Mbak Tania sudah Oh, mendapat sama-sama. kesempatan Oh, di dengan senang hati. oke, bergabung di Janda Bercanda. Seru juga ya di sini ya. Iya. Ya. Eee, saya, lulusan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Nah, Mhm, banyak banyak berkecimpung di edukasi. Jadi saya lebih banyak, bergabung dengan komunitas-komunitas, kemudian juga mendirikan Cahya Communication ini untuk memberikan lebih banyak, awareness tentang psikologi, khususnya bagi keluarga gitu ya. Jadi kami, lembaga yang, menyelenggarakan seminar, workshop gitu, training, untuk mengenalkan dunia psikologi dan membuat, keluarga itu lebih healthy ya secara mental gitu. Itu yang, diharapkan dari berdirinya Cahya mhm, Communications. oke. Nah, ini banyak sekali akhir-akhir ini orang membicarakan mengenai mental health, Mhm pentingnya daripada mental health. mhm Karena, baru mungkin belakangan-belakangan orang menerima ya kalau seandainya kita hanya mengolah raga tapi nggak mengolah jiwa, mhm itu imbasnya juga, bisa merontokkan kayak semangat, merontokkan juga secara fisik kita juga bisa menjadi sakit ya karena mhm dipegang gitu ya apa-apa yang mhm. luka-luka yang membekas di hati. Iya. Nah, langsung nih kita turunnya curhat langsung kan kalau di Janda Bercanda. Dengan pembukaan Iya. seperti itu langsung turunnya curhat ya. Bukan dalam kasus saya sendiri untuk Mhm masalah, affair dalam mhm. pernikahan, tapi Iya. daripada jenis, apa ya, betrayal ya, cie. Mmm. Bahasa Mmm. sinetronnya betrayal kan ya, Mbak Cahya ya, ada sesuatu Eh, yang dari level, trust
kepercayaan antara, heeh, suami dan istri atau pasangan heeh, yang rusak kan, yes, gitu. mhm Nah, mhm, kalau dari situ langkah pertama itu apa? Kalau Mbak katakan nih, istri mhm. menemukan SMS ataupun HP nomor 2, Ah eee, hah. HP HP nomor 2 rahasia ternyata ada SMS-an sama suami dengan yang modelnya, "Kemana ini dialog ini?" Gitu kan. Mhm mhm. Lalu apa first step-nya Mbak Cahya? Iya, pasti Iya mengejutkan ya. iya, Syok ya, pasti bagi orang-orang tertentu itu mmm, sangat syok, apalagi, selama ini nggak pernah ngerasain apa-apa ya, apalagi mmm, sudah berjalan sekian tahun gitu ya, mmm, banyak saya menemukan kasus malah menikah sudah 20 tahun, baru menemukan hal mmm, yang seperti ini ya, eee, yang kalau zaman sekarang ini, apa namanya, zaman media sosial ya, termasuk, chat di situ, kenapa, ke aja saya selama ini gitu ya, baru baru ngelihat seperti ini gitu ya. Jadi syoknya itu mmm, dari level yang paling rendah sampai yang paling berat gitu. Jadi itu pasti yang akan dirasakan. Jadi karena ini bisa menimbulkan efek syok, kaget, maka mmm. langkah pertama yang harus dilakukan adalah regulasi emosi. Nah, untuk regulate emosinya itu, bagaimana dengan cara apakah ini dengan cara menjauh secara fisik, berpisah dulu? Maksudnya ini Mhm. supaya nggak jadi berantem yang gimana gitu atau yang, ataukah, sharing dengan anggota keluarga atau teman dengan apa yang terjadi? Langsung, Heeh, "Aku gimana?" Gitu. Gimana ceritanya? iya. Eee, kalau kalau saya, mendengar tiba-tiba ada yang menyampaikan seperti itu, oke, apa yang terjadi? Mhm, Oke, oke, apa yang terjadi? Jadi itu bisa dilakukan oleh siapapun ya sebetulnya. Jadi kalau kita punya teman yang tiba-tiba curhat seperti itu, oke, apa yang terjadi? Aku perlu datang ke rumah kamu atau aku cukup dengerin telepon kamu atau kita cukup mhm, chat aja. Jadi paling tidak kita menjadi orang yang siap siap mendengar, siap memeluk, siap siap megangin tangan gitu, dengan cara apa yang dia inginkan. Karena mmm, nggak sama setiap orang. Jadi, "Udah lu dengerin aja gue ngomong," ada yang bilang gitu. mmm. Ya, atau, "Lu ke sini dong." Itu kan tergantung kedekatan kita, tergantung ikatan kita dengan teman orang atau kalau misalnya yang berjarak ya, yang bukan sahabat-sahabat banget, oke, baik, apa yang ingin diceritakan? Rasanya seperti apa? Jadi itu yang biasanya dilakukan untuk mengcover ya, teman-teman yang tiba-tiba syok seperti ini. Kita siap mendengar itu dulu. Mmm, Dan kunci utamanya mendengarkan curhat teman adalah tidak men-judge, oke. ya, Oke, itu. ini kalau yang dari yang dibicarakan Mbak Cahya dari pihak teman. Tapi kalau Mhm dari pihak orang yang kalau seandainya yang mendengarkan itu baru aja mengetahui bahwa pasangannya yang affair, mhm. apakah dia itu sebaiknya langsung mencoba untuk, ngadu ke temen gitu loh, bercerita ke temen? Karena kan banyak orang bilang, aib keluarga Mhm, jangan pernah dibicarakan di luar keluarga. iya, Pamali lah, ya kan? Nah iya, pokoknya kalau kata-kata aib, ih kamu, mmm, jeleknya iya, suami rumah tangga kebobrokan kok malah mhm dipeperin ke mana-mana, mhm. gimana tuh? Jadi harus Sebenarnya yang bener memilih gimana? orangnya. Iya Jadi harus memilih orang yang tepat. iya Harus memilih orang yang tepat, yang tidak sembarang orang. Kalau toh kita cerita aja kan sebetulnya mhm, pilihan ya, iya, cara kita itu kan katarsis ya, istilahnya meluapkan apa yang kita rasakan gitu. Nah, kita mau pilih cara yang apa? Kita mau pilih cara cerita ke orang, siapa? Ini yang harus kita tentukan. Memang nggak boleh semua orang. Jadi kalau, eee, kita memilih orang yang kira-kira akan terima kita nggak sih? mmm, Ngertiin kita nggak sih? Gitu. Ember nggak sih? Nah, itu kan harus kita pilih. Jadi makanya tadi kalau kalau, nasehatnya aib keluarga, apalagi suami sendiri jangan diceritain ke orang lain, ya kaitannya dengan apakah dia nanti akan menceritakan ke
orang yang lebih luas lagi, itu kan berbahaya, berisiko, Oke, gitu. mmm, ini ada banyak hal ya, Mmm, karena oke mungkin, ada yang mendengarkan, "Ah, bener deh kalau kayak gitu, gue nggak jadi berani deh, nggak jadi cerita nih sama mmm, orang, mendingan mhm, gue diem aja, gue nerimo aja, orang kan itu namanya beban keluarga gue." mhm, Sebetulnya bukan itu yang dimaksud Mbak Cahya kan, maksudnya mhm, mhm, mhm. kalau ada sesuatu yang menyakitkan hati kita memang harus dibicarakan. Mungkin kalau belum ada orang yang tepat, mungkin ditulis di jurnal kali gitu, untuk biar Very good. iya, Itu termasuk workshop saya, eee, writing therapy. Kami baru saja kemarin keren. kita Apa bikin gimana tuh? workshop itu salah satu yang disampaikan Mbak Tania tadi itu jurnal, bikin jurnal itu, Mmm, eee, diary ditulis boleh. Jadi itu tadi sebetulnya bagian dari regulasi emosi, Mbak. Jadi mmm, bagaimana kita menenangkan diri, itu aja loh maksudnya. Nah, menenangkan diri itu kan caranya berbeda-beda, sebetulnya yang paling sederhana adalah dengan mengolah nafas. Regulasi emosi oke. itu mengolah nafas. Jadi begitu baca, deg, Mmm, oke oke, gitu ya. Silakan iya silakan, self talk self iya. talk. "Oke, it's okay, aku mesti tenang dulu aku mesti tenang dulu," gitu. "Oke, Nah, jangan-jangan saya salah lihat." Oke. itu lagi ya diingat tuh, Mbak Cahyanya ngasih tips tuh. Mhm, Ada skripnya, mhm, "It's okay, I will be mhm, okay." Saya mhm, menenangkan mhm, diri dulu, sambil narik mhm, nafas, saya menenangkan diri dulu. mhm, Coba saya mhm, pahamin dulu. Karena apalagi mhm, kalau yang kayak tadi ceritanya Mbak Cahaya cerita, bisa ada yang mhm, sudah 20 tahun pernikahan, nggak ada gelagat, nggak ngerti apa-apa. Coba saya mhm, coba memahami dulu. Nanti mhm, kalau seandainya sudah reda, baru bisa diolah pembicaraannya sama mhm, suami. mhm, Kalau dari mhm, pengalamannya Mbak Cahya, ada nggak orang yang sudah habis mengetahui bahwa suami atau istrinya habis, affair? Bukan hanya suami mhm, ya yang bisa affair ya, mhm. istri juga Betul bisa affair. betul. Mhm, Heeh. mhm, Bisa nggak mhm. mereka tuh kembali menjadi pasangan suami istri yang bahagia, yang bener-bener komitmen terhadap satu sama lain? Bisa kabar baiknya. Kabar baiknya Alhamdulillah. bisa, iya. Oke, Jadi kan ada jadi fase ya, ada mhm, fase-fase dalam pernikahan ya, ada mhm. tahap-tahapan. Jadi kalau yang di tahap awal itu, awal-awal itu namanya tahap honeymoon kan ya. Jadi Iya, kita merasa happy banget gitu, semuanya it's okay gitu. Terus kemudian di tahapan berikutnya adalah, kalau saya ini istilah saya sendiri, fase ternyata. ternyata Fase oh, ternyata. Iya, saya menyebutnya sendiri sebagai fase ternyata. Jadi begitu kita, mhm, tiba-tiba ya begitu dalam pernikahan itu sudah selesai honeymoon, mungkin bisa saja nih ya fase ternyata itu di hari pertama atau hari kedua atau di bulan kedua, tahun kedua, bisa juga. Jadi ketika kita menemukan sesuatu di luar dugaan kita. "Hai, mmm, ternyata suami saya begini, istri saya ternyata begini." Nah, itulah iya, titik awal terjadinya konflik biasanya. mmm, Nah, kalau ya kita dan nggak biasa tahan itu dengan ya, konflik, kalau kita nggak tahan dengan, hal yang baru kita ketahui yang ternyata kita nggak suka, nah bisa berakhir di situ kan. Nah, tapi bisa juga konfliknya itu belakangan tuh, ada yang, "Ya wis nggak papalah," gitu kalau orang Jawa bilang, "saya terima aja dulu." Nah, kemudian kronis, menumpuk. Makanya kenapa kemudian, konflik itu bisa bertahun-tahun, meledaknya setelah 15 tahun, bisa juga. mmm, Yang tadinya aman, gitu. Atau tidak meledak dalam perceraian, tapi meledak dalam affair, bisa juga, mmm, gitu. Jadi gitu affair ya. bisa juga di fase ternyata, bisa juga nanti di fase exploiting istilahnya itu sekitar 15, 20 tahun baru muncul, bisa juga. Waduh, apa tuh fase exploiting? Coba Itu bacain. ketika kronis, ketika konfliknya itu Mmm, dipendam dipendam gitu ya, yang kemudian tiba-tiba, "Gua udah nggak tahan." Gitu, mmm, gue udah nggak tahan, baru meledak di situ. Bisa bisa juga oke kita tetap, tapi kemudian berpaling, bisa juga. Wah, mmm. itu dinamikanya dalam pernikahan. Iya, jadi denger tuh ya, Mhm, muaranya di mana, bergilirnya mhm, di mana tuh bisa, eee eee, di satu tempat dan berakhir di tempat lain, dan jenjang iya, waktunya juga bisa singkat, bisa panjang, ya.
betul, Dan, iya kadang-kadang bermuaranya juga nggak mesti di suami istri, tapi bisa di anak-anak. iya, Karena gini, karena banyak kemarin yang dari kita ngomong mengenai imbas dari perceraian terhadap anak-anak. mhm mhm Anak-anak itu sangat tinggi daya persepsi mereka atas apa hubungan yang terjadi antar kedua orang tua. Yang mhm tidak dibicarakan, bahkan mungkin ada si ibu atau si bapak tidak bisa melihat apa yang salah, si anak itu dengan gamblang bisa ngelihat, "Elah, kayak anak kecil aja lu bisa dikibulin," gitu. ah hah, Sedangkan si anak kecilnya nggak bisa dikibulin karena dia mhm, menyaksikan semua itu, iya, dan pola-polanya. mempersepsikan, iya, mempersepsikan Mhm, sesuai apa yang ada di pikirannya, iya, gitu, dan mungkin karena itu ternyata hal yang biasa dan normal, sebetulnya nggak ada yang musti ditakutin mungkin ya, mhm tapi mhm. mungkin mesti belajar berani membongkar, masa lalu luka membekas tuh apa. Jadi kita baru bisa nanganin kali ya, cara-cara nanganinnya gitu loh. Untuk anak ini maksudnya? Dan untuk istri juga atau Oh suami. untuk istri, oke oke, yang Maksudnya kan yang gini, mengalami mmm, ya, kita ternyata ada masa ternyatanya di mana mhm baru bisa ada kesadarannya untuk mhm bertindak atau untuk mengobati apa yang salah di mhm lain mhm, tahun gitu loh, ya kan? oke, Kita kan mesti iya mengerjakan pekerjaannya itu dengan journaling, dengan iya open communication gitu kan. iya Mmm, iya, Gimana kalau seandainya Mbak Cahaya yang, suami istri yang communication-nya mmm, udah mandek, mhm, udah udah ngelihat masing-masing aja udah males ngomong, itu iya, gimana itu tuh? yang beresiko memang. Iya, Berisiko ya, karena, artinya kedekatan mmm, emosinya sangat sangat terganggu ya. Jadi yang perlu kita kenali adalah, kira-kira kenapa sih seseorang itu bisa melakukan affair ya, baik istri maupun suami kan ya. mmm, Kenapa? Ya kalau terkait dengan, ketidakefektifan dalam berkomunikasi iya. Apalagi ya, salah satu yang bisa menjadi bukan salah satu, penyebab dari, affair itu adalah ketika terjadinya, perbandingan. Jadi gimana tuh? ketika seorang, suami atau seorang istri tiba-tiba mendapat perbandingan baru gitu loh. Jadi yang selama ini Mmm, oke, mungkin bisa saja apalagi kalau komunikasinya nggak baik ya, komunikasi baik gitu loh, tiba-tiba celing, mmm, ada tokoh baru gitu loh. Hey, dia lebih cantik, dia lebih ganteng, dia lebih nice gitu ya, dia lebih lembut gitu kalau ngomong gitu loh. Yang biasanya ini yang tidak ditemukan di mmm, pasangan gitu loh, yang selama ini kita mungkin bisa nerima pasangan kita itu kekurangannya ini gitu ya. Tapi tiba-tiba ada orang yang justru itu menjadi kelebihan dia gitu loh, yang itu smooth aja terjadi bisa juga. Jadi ada perbandingan, iya ya gitu. Dan kemudian muncul misalnya setelah itu muncul peluang. Tiba-tiba ada kesempatan untuk berinteraksi terus dengan tokoh baru ini. Nah, mmm, begitu komunikasinya tidak intens dengan pasangan kita tadi tidak efektif komunikasinya, maka bisa terjadilah kedekatan emosi gitu kan. Kalau kalau yang namanya affair itu kan tahapan-tahapannya ada kan, pertama mungkin cuman chat, cuman telepon, lama-lama video call, lama-lama ketemu, kemudian ada intensitas emosi. Jadi kan nggak langsung tiba-tiba physically gitu kan, enggak. Baru setelah mmm, fisik, touching, sampai intimate gitu. Nah, tahapan-tahapan ini yang tadinya awalnya cuman smooth gitu, ya, dari tadi perbandingan, munculnya peluang gitu, terus kemudian, mmm, tiba-tiba ada komitmen baru. Dan apalagi yang sudah kita bahas tadi di awal bahwa secara naluriah, secara alamiah, pernikahan itu memang ada fluktuasinya. Dan ketika mmm, ada fluktuasi tadi fase ternyata, ada fase exploiting dan sebagainya, ya disitulah ada peluang masuk. Ketika ada perbandingan, ada mmm, orang baru gitu. Jadi secara alamiah, kan sebetulnya affair itu bisa terjadi pada orang yang memang suka melakukan itu. Itu yang pertama. Tapi ada mmm, juga terjadi pada orang yang sebetulnya it's okay. Tapi karena pernikahan itu ada fluktuasinya bisa dan ada peluang, ada perbandingan tadi, tiba-tiba smooth aja, ada orang lain tiba-tiba gitu.
yang Mmm, masuk ke keluarga kita gitu loh. Jadi, eee, affair itu tidak selalu ya, tidak selalu terjadi pada orang yang memang sukanya gitu, nggak selalu. Jadi bisa terjadi dengan sendirinya yang kalau komunikasinya tidak efektif, maka terjadilah gitu. mmm. Wah, pemirsa di rumah udah mulai geram nih Mbak Cahya. Udah mulai udah mulai panas, udah mulai gemes mereka yang dengernya. Maksudnya Ah, ngeliat Instagram saling sesama nge-like, nah udah pada, eh, udah eh, emosi di rumah tuh ya. aha. Lantas gimana dong nih mau menjaga rumah tangga, kompetisi di luar, cewek-cewek pada Oke. cakep-cakep pada semua kan, Nah. kurus-kurus kan, Itu tadi bikin perbandingan gua gemes muncul aja. kan? Iya, Heeh, gimana dia iya, nggak mau senyum aja, nggak ngurusin rumah tangga, ya kan? iya. Kayak gitu. Capek gua Oke, makanya mukanya udah judes semua di rumah. karena capek Heeh, juga, heeh, oke. capek. Tapi juga tuh ya saling 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 sesama take care. Jadi, Mhm, mmm, mhm, sifat banding membandingkan, mungkin kalau kita kembali ke awal itu, mhm, di mana ada momen sudah kita membandingkan diri kita atau mhm, membandingkan pasangan dengan orang mhm, lain, me melihat di mana titik-titik kekurangan, apa mhm, yang gap-gap yang mungkin langsung cepat itu di-acknowledge dan mhm, ditelusurin, "Ini kenapa saya sudah mulai berpikir kayak begini? Di mana kesenjangan, di mana rasa antara saya puas dan sampai atau happy itu jauh dari situ, kenapa? Dan mhm, bagaimana caranya saya membuat diri saya happy tanpa, merusak rumah tangga saya?" Itu yang mhm, mungkin dan mhm. kalau seandainya ternyata suaminya bangke, ya, coba nih didengerin ya. Kalau suaminya bangke, coba dibahas ya sama suami, maksudnya apa? Gitu ya, berarti. Cuma kalau bacanya kan orangnya, kalem-kalem gitu kan Ah, ya, kalau di widih. kan di pemirsa di rumah-rumah itu kan udah, wah, banting panci segala bacanya, coba. Ah. Nah, Ya itu tadi dong, yang saya sampaikan, mhm ketika begitu kita melihat satu fakta tadi kan ya, ceritanya di mhm awal Mbak Tania tadi, itu tadi yang regulasi emosi, Mbak. Jadi maksudnya gini, eee, kita kita perilaku kita seperti apa sih begitu melihat ini? Kalau tadi mhm kita marah-marah, kita kita banting panci tadi gitu ya, kita mhm, gebrangin pintu gitu, kita kita bahkan sampai kita melakukan, apa ya, eee oh, eee, mhm, agitasi gitu ya, agitasi, agresivitas pada suami, iya, maka kalau benar suami melakukan ini ya, melakukan affair, lalu heeh melihat istrinya melakukan agresivitas, so heeh, suami mendapat, eee, apa ya, mendapat keyakinan bahwa, oh berarti saya sudah memilih orang yang tepat. Berarti yang di sini tidak perlu saya lanjutkan. Itu oh, bahayanya. dalam satu kata pembenaran. Yes, itu bahayanya. Maksudnya itu bahayanya kalau kita tidak melakukan Ya, regulasi emosi dengan baik, gitu loh. Risiko ya, heeh, risiko kalau mhm, kita tidak melakukan regulasi dengan baik, regulasi emosi dengan baik, menjadi bumerang bagi kita sendiri. Nah, lo kayak gitu loh, itu bahayanya. Makanya penting sekali regulasi emosi. Jadi, eee, terkait dengan target ya, terkait dengan target sebetulnya. Begitu terjadi affair, kita target kita apa? heeh, Target kita mau lanjutin apa enggak? Kalau memang kita mau lanjutin, so regulasi emosi ini mhm, wajib. Tapi kalau, ya udah bubar aja, terserah kita mau melakukan apa saja, gitu ya. Kalau heeh, kita memang mau bubaran, nggak ada masalah, gitu ya. Artinya apa? Kalau target kita itu memang saya mau kembali utuh, mmm, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi magnet. mmm. Apa ini Kita maksud jadi harus magnet? jadi magnet. Artinya, kita harus tetap bisa menarik dia kembali. Itu tergantung target tadi. Target kita mau utuh. Tapi kalau target Mmm, kita nggak utuh, kita udah nggak mau lagi sama dia, so kita nggak perlu jadi magnet.
Jadi Oke. makanya tadi pilihan ya, pilihan. Tapi kalau kita memang meniatkan diri, saya harus tetap menjaga rumah tangga ini, harus tetap utuh, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah target akhirnya kita harus tetap jadi magnet yang membuat alasan dia kembali kepada kita. Itu tergantung targetnya. Pilihan, ya, pilihan. Tapi kalau kita Ya, memang, "Hah, nggak mau lagi sama dia, ngapain juga?" Ya berarti nggak perlu. Biar magnetnya ke sana. Mbak Jaya, Dia sudah menemukan orang yang tepat, gini ya, oke. bukannya targetnya banyak, eee, dalam relationship untuk berpisah. Kadang-kadang mereka juga mau memperjuangkan rumah tangga mereka. Mhm, Tapi kalau ada luka seperti itu, mhm, sepertinya unfair mhm. bahwa yang pasangan yang satu yang affair. Nah, Mhm. yang tidak affair itu yang harus mengatakan, "Saya yang harus jadi magnet supaya dia kembali tertarik kepada Iya, saya." ada 2, ada 2 cara. Jadi begitu, Gimana? kita bicara affair, bicara trust ya. Yang namanya trust, itu bukan hanya percaya, tapi saling percaya. Jadi kalau Mhm, kita topik kita adalah trust after affair adalah dari kedua belah pihak. Kita baru oke. bicara satu pihak gitu ya. Mmm, Jadi, saling percaya ini harus dari dua pihak. Niatnya apa? Makanya tadi kalau targetnya berdua ini kita mau bersatu lagi, maka mhm, yang pertama adalah bagaimana kita kalau kita sebagai yang non affair, kita jadi korban gitu ya. mhm, Kita harus menata diri untuk trust dia dan kita menerima dia kembali. Kita melakukan upaya, yang pertama tadi adalah regulasi emosi, yang kedua adalah sebetulnya self healing, mmm, self care. Kita harus mengobati diri kita sendiri. Luka, bener tadi, sakit, iya. Nah, iya, jadi bagaimana upaya kita, trust after affair ini adalah iya, bagaimana kita menerima dia kembali dengan rasa percaya. Ini prosesnya yang harus dijalani. Yang tadi sampai akhirnya buntutnya ke magnet tadi. Tapi mmm, yang kedua adalah bagi yang melakukan affair pun juga harus melakukan upaya trust. Yang harus dia lakukan adalah meyakinkan kembali. Kalau tadi yang satu sisi menerima kembali, sisi yang mmm, kedua adalah meyakinkan kembali. Harus dua-duanya. Apa yang dilakukan untuk meyakinkan kembali? Yang pertama adalah mmm, mengaku. oke. Mengaku. Itu yang ditunggu. Mengakunya itu ya? Iya, Pengakuan? itu pasti yang ditunggu kan? Begitu kita ngelihat, bukti-bukti segala macam, yang kita tunggu itu cuman dia ngaku. Maka Mmm, kalau bagi pihak yang affair, kalau kita ingin diterima kembali, upaya untuk meyakinkan kembali adalah akui, karena itu mmm, yang ditunggu bagi korban, gitu. oke, Setelah itu, setelah mengakui, apologize, minta maaf. Itu yang ditunggu, pasti, mmm, ya. oke, Baru kemudian dengan berjalannya waktu, setelah mengakui, setelah minta maaf, sampaikan komitmen. Oke, mmm, aku salah, aku minta maaf, aku janji nggak akan melakukan lagi. Udah mmm, cukup? Belum? Belum cukup. Buktikan. mmm, Jadi, tunjukkan dengan behavior, dengan perilaku. mmm, Jadi kalau tadi, "Aduh nggak fair dong, nggak adil dong." Iya memang benar, jadi memang harus dua-duanya. Jadi mmm, jadi kalau pertanyaan, trust after affair ini, eee bagi siapa, maka mmm, kita harus bicara dua-duanya, tidak hanya korban. Karena mmm, kalau hanya korban saja, kalau sampai di titik akhir tadi menjadi magnet, nggak bisa, memang benar apa yang dikatakan Mbak Tania. Jadi mmm, diperlukan kedua belah pihak. Jadi oke, kalau, di kondisi tertentu memang butuh pihak ketiga profesional untuk menata ini. Tapi mmm. kalau mereka bisa konsolidasi berdua, it's okay, why not? Nggak apa-apa, gitu. Pertarungan tinju aja ada wasitnya ya? Betul, Heeh, betul, ting nggak gitu kan. iya, kita nggak melalui 10 ronde tonjok-tonjokan nggak pakai wasit, itu aja, Iya, contohnya tuh ya, main main mhm, hajar-hajaran. Nah, mhm, tapi jadi diulang ya, direkap. mhm, Setelah mhm, ada, pertama pernikahan, honeymoon period,
masa Mhm. ternyata Mhm. menemukan apa yang sudah Mhm. melewati fase honeymoon, Mhm. kemudian masa Penyesuaian. eksploitasi, Sebelum ken sebelum exploiting sebetulnya ada fase penyesuaian. oh, Nah, penyesuaian. disitulah sebetulnya bisa memahami kemudian, "It's okay, nggak apa-apa suami saya begini, nggak apa-apa istri saya begini," gitu ya. Nah, itu Mmm, bisa smooth kalau memang bisa nerima terus. Nah, munculnya exploiting adalah ketika orang sudah ngerasa, "Kok kayaknya gue jadi korban deh? Kok gue ngalah mmm, terus ya?" Nah, gitu loh. Itu yang kadang-kadang mhm, muncul. Ada yang legowo selamanya gitu, mhm, tapi ada yang muncul exploiting itu ketika, "Ya nggak bisa dong saya diperlakukan seperti ini bertahun-tahun." Ternyata ada yang itu disadari ternyatanya mmm, belakangan gitu loh. oke, Jadi awalnya bisa nerima, nah kemudian, eee, akhirnya enggak deh. Makanya banyak yang bertanya, "Kok bisa sih Mbak ya ada orang yang menikah sampai 25 tahun, 20 tahun kok tiba-tiba pisah?" Gitu. Bisa gitu, karena fase ini melewati fase ini gitu. oke. Nah, terusnya setelah ada masa katakanlah affair ya, exploitation dari Mhm. affair ya. Mhm. Sesudah itu ada kesadaran bahwa pengetahuan bahwa ada affair. Mhm. Yang kalau memang sudah ada niatan untuk berembuk, Mhm. yang dicari adalah pertama Mhm. pengakuan. Mhm. Dari Mhm. pengakuan adalah permintaan maaf yang tulus, ya Mhm. kan? Betul. Permintaan maaf yang tulus tanpa pembenaran. Jadi jangan ngomongnya bilang, "Oke, eee, sebentar ya Mbak Cahya, Mhm. saya saya pause dulu sebentar. Saya tinggal di jalan raya yang ada dangdutan." Mbak Cahya bisa denger nggak Denger dangdutannya? denger, Itu kalau namanya di tempat saya soundtrack kehidupan. di Karena tempat kita saya udah juga kadang begitu. Mhm. heeh, Mhm. karena kita udah ngomong masuk ranah sinetron, langsung musiknya keluar kayak gitu. Eee, oke, Oke. Mhm. kembali dari pengakuan, terusnya Heeh, permintaan maaf yang tulus. Nah, betul. terutama permintaan maaf yang tanpa ada pembenaran, karena banyak sekali kalau berantem antara pasangan, kenyang nih kayak gini, Mhm mhm. mmm "Ya, aku minta maaf memang bener waktu itu aku bersalah. Mhm. Tapi aku Ah ngerjain hah. itu karena kamu nyebelin. Nah, Nah, karena kamu udah tua, kamu udah gendut, kamu udah yes nggak cantik." Nah, yes. jangan berbanding-bandingkan dan malah seakan-akan yang bukan mengerjakan affair itu menjadi orang yang bersalah karena telah menelantarkan sesuatu yang sebetulnya berharga di pernikahan itu. Jadi permintaan maaf yang tulus, Mhm. terusnya baru bisa kalau kita mau masih nih kita topiknya dalam trust Mhm. after affair, Mhm. adalah membuktikan bahwa memang betul tulus, betul sudah, eee, bukannya pulih atau sadar atau Ber apa ya, berubah ya perilakunya berubah eling, perilakunya. sudah Mhm. eling gitu Iya loh, iya ya iya iya. ya kan? Jadi Heeh. kurang lebih gitu ya, Mbak, Mhm. eee, Iya, dan itu eee, ya, bagi mungkin kita pihak kembali yang lagi bisa nggak kembali ke masa honeymoon lagi kan, oke setelah oke. bisa nggak kembali ke awal mula di Iya relationship itu, udah 25 iya. tahun, udah kayaknya udah Heeh. basi rasanya tuh relationship, Ah gimana hah. rasanya seger lagi tuh relationship? Di-refresh ya berarti Mmm, ya? Kepengennya iya, di-refresh gitu kan. mmm, Kembali titik ke titik awal, dulu kita suka sama dia kenapa? Gitu. Itu yang sering kali lupa itu jadi walaupun pertanyaan sudah banyak orang emang iya, emang emang tapi jadi walaupun pertanyaan sudah berubah loh ya, walaupun sudah heeh, berubah kan dia, kita heeh, suka iya. sama dia karena cantik sama ganteng, sekarang udah nggak Mmm. ganteng, udah nggak cantik gitu ya misalnya. Ya dulu Tapi kan sekampus dulu gitu Mbak Cahya, karena dia iya betul, sekampus jadi kenalnya sama dia gitu. cuman dia atu-atunya gitu masalahnya. Mhm. Heeh. Oh dia Iya, segitu aja. jadi mungkin, teman-teman bisa kembali ke ini ya, yang sering kali kita lupakan adalah, eee, bahasa cinta. Wah, Bahasa cinta terus? sering kali kita lupa gitu, justru lupa kita lakukan pada pasangan kita gitu. Mmm, Eee, kita perlu kenali nih bahasa cinta itu apa sih, jadi kita nggak cuman apa sih, "Ya iya gue cinta sama lo," gitu ya,
Mhm, Masa iya sih musti dibahas lagi gitu loh. Itu ada romantisme yang sebetulnya kalau kalau dari pernah saya survei kecil-kecilan, bagi mmm, seorang misalnya perempuan, dari usia remaja sampai usia nenek-nenek, itu tetap ada mhm, yang diinginkan dari pasangannya, mmm, romantismenya. Apa sih? Gitu ya, saya sempat nanya tuh ya pada, eee eee, teman-teman gitu yang seusia saya maupun juga yang udah lebih dewasa dari saya, "Kepengen loh digandeng," gitu misalnya. oh, physical touch ya? Ya, physical touch itu salah Jadi satu physical affection ya? yes, eee, salah satu bahasa cinta. Jadi kayaknya, "Alah itu mah anak ABG mah gandeng-gandengan," ternyata enggak loh. Kita tuh masih pengen, gitu ya, masih Mmm, pengen di saat tertentu itu, ih, masih ada nggak sih yang nyebrang digandeng gitu sama suaminya sama atau sama istrinya gitu, itu keinginan yang tidak selalu diungkapkan. Nah, itu yang perlu kita kenali. Kalau kita tahu bahwa itu sebetulnya istri kita suka diperlakukan seperti itu, ya kita lakukan gitu loh. Itu bahasa cinta yang sebetulnya bisa me-refresh hubungan kita. Kita kenali ada mhm, 5 bahasa cinta sebetulnya. Selain tadi physical touch ya, apapun iya, itu yang diinginkan ya. Kadang-kadang ada juga ya romantisme yang diinginkan istri itu selain pegang tangan, eee, pengen dipeluk dari belakang. mmm. Itu yang, "Alah itu mah pengantin baru kali," gitu ya, yang ada yang bilang seperti itu. Tapi itu ternyata Tapi diinginkan bukannya oleh itu bukannya physical affection juga itu? iya salah satu, cuman itu masuk dalam physical touch ya, salah satu Oh physical iya, touch tadi itu oke, selain pegang tangan adalah romantisme yang diinginkan adalah itu tadi, dipeluk dari belakang. Itu yang tak terucapkan. Ini saya mmm, bantuin ngucapin gitu loh maksudnya. Banyak ibu-ibu yang, "Ah, masa iya sih gue musti minta?" Gitu. Nah ini yang saya pengen, share ke bapak-bapak bahwa istri itu pengen digituin, "Ayo dong Pak," gitu loh maksud saya gitu ya. Itu untuk me-refresh hubungan supaya supaya lebih hangat lagi gitu komunikasinya. Itu bahasa cinta yang pertama physical touch. Yang kedua adalah, eee, word of mouth. Jadi, afirmasi ya, kalimat-kalimat positif. Banyak yang mengatakan, "Elah masa iya sih gue mesti bilang I love you lagi seumur gini?" Gitu. Nggak harus letterlek I love you, tapi ya ucapkan sesuatu yang menyenangkan bagi pasangan kita gitu loh. Kalau itu di telinga istri, di telinga suami yang menyenangkan itu adalah kata I love you, so silahkan gitu. Tapi kalau bukan kalimat itu juga nggak apa-apa gitu loh. Atau mungkin mengucapkan kata-kata, "Mah aku kangen loh, pulang lama amat sih," gitu. Itu diinginkan. Kalau kita ngerasa nggak sih kita habis pergi ya, mungkin kemanapun suami, anak di rumah. Begitu kita masuk ruangan, suami ada di ruang tamu atau di ruang tengah, anak di ruang tamu. Begitu kita buka pintu terus kemudian, "Hai mama!" Senang nggak sih? mmm, Senang. Dibandingkan iya, suami pegang apa, anak pegang apa, cuma noleh doang, mamanya datang. Itu sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan, kita kita ucapkan bahwa kita pengen diperlakukan seperti itu. "Eh, mmm, mama, udah pulang, Mah." Itu pun menyenangkan, itu pun menyenangkan gitu ya. Jadi perasaannya tulus gitu ya, jadi iya, affection jadi kita affection yang tulus, iya, dengan mengucapkan, kalau tadi dengan physical touch, yaitu dengan mengucapkan, "Eh, mama udah pulang." Ih, mmm, itu aja udah seneng loh. Daripada cuma dilihat doang udah gitu, ya. Nah itu yang kalau sudah berjalannya waktu dengan sekian tahun pernikahan, itu kadang seringkali tidak terjadi. Ya sekali lagi saya ingin membantu menyampaikan bapak-bapak atau ibu-ibu, "Hai ucapkanlah itu," karena itu kita ngomong sendiri nggak enak, "Pah sambut dong gue kalau gue dateng." Masa iya sih kita ngomong gitu, gitu kan ya. mmm, Nah, jadi dengan, informasi ini itu yang bisa dilakukan gitu ya. Itu yang mhm, kedua tuh selain physical touch ya, word of affirmative, ada yang disebut dengan, quality time. Jadi memang tidak bisa tidak, kita harus spare waktu untuk kapan kita bisa enjoy berdua atau bertiga, berempat dengan anak-anak gitu. Quality time itu sebetulnya yang quality time itu bukan namanya quality ya, bukan soal berapa jamnya, tapi ketika kita begini loh, "Pah," atau "Mah," gitu, "Nak, kita ke sana yuk." Itu loh yang mmm, namanya quality time. iya, Ketika kita mulai mengucapkan itu,
minggu depan atau 2 minggu lagi atau kita pas tanggal 14 itu kan kita pas lagi di rumah semua tuh. Mmm, Walaupun 1 sampai 13 itu kita ke mana-mana gitu ya. Pas mhm, tanggal 14 kan kita lagi ngumpul tuh, "Yuk kita ke mana yuk, ngapain yuk?" Atau kita jagung bakar aja, bikin jagung bakar aja yuk di halaman belakang, it's quality time, gitu loh maksudnya. Jadi ketika kita mulai menyepakati waktu tertentu dalam 1 bulan sekali aja, yang ketika kita bicarakan komit mhm, pas tanggal berapa, nah itulah yang namanya quality time. Ada yang mmm, mendapatkan keluarga itu ada yang mendapatkan quality time bisa seminggu sekali, ada yang bahkan setiap hari, tidak sama. Tapi kalau kita mmm, katakan tadi hubungan, sebulan sekali aja itu sudah bagus dengan quality time ini, gitu. mmm, Yang ketiga ya, yang keempat adalah give, ya, mmm, memberikan sesuatu apapun itu sesuai dengan, kemampuan, sesuai dengan, kebutuhan ya. Biasanya kalau kalau sudah dalam satu keluarga itu kan kadang-kadang, "Aduh suami lagi butuh apa tuh ya?" Cuman pengen atau istri lagi pengen ini gitu ya, bukan mmm, hanya satu kadang-kadang kan sudah kehabisan ide tuh, hadiah mmm, ulang tahun ya. Nah, tetap itu merupakan bagian dari bahasa cinta. Dan yang kelima adalah service. Act ya, act of service. Jadi kita melayani dengan tindakan. Apa sih? Ya selain memang, keterkaitan dengan, hubungan suami istri, juga melakukan sesuatu ketika, eee, yang tadinya kita sibuk, sama-sama sibuk, nggak pernah masak, nggak pernah apa, "Pa, besok hari Minggu di rumah, boleh nggak aku masakin ini?" Itu hanya salah satu contoh. Itu service, itu act of service. Kita suka apa, terserah ya. Jadi ada nih yang saya temukan nih kakek nenek nih ya, sudah cukup sekian tahun, mereka suka menyemir rambut ke salon ya. lucu Suatu banget saat sih, nah ini justru yang lebih so sweet lagi nih ya, selain mereka mereka suatu saat si suami, manggil manggil istrinya, "Nenek, Nek, boleh nggak besok aku yang nyemir rambut kamu?" Ah, that's nice, iya, itu that's nice, salah satu contoh ya mmm, yang namanya service, act of service itu, eee, kita memberikan pelayanan kepada pasangan kita sesuai usia kita, sesuai apa yang kita mampu, sekecil apapun. mmm, Yang sama seperti, "Aku pengen mijitin tangan kamu." Ya, sambil ngobrol, bukan jadi tukang pijet loh, gitu ya. Kita ada tukang pijet sendiri, tapi, "Aku boleh nggak sambil mijitin tangan kamu begini, sambil ngobrol?" Gitu. Itu tadi contohnya. Jadi act service itu termasuk tadi kalau memang kita bisa masak-masak, apapun ya. Misalnya termasuk yang misalnya nggak ada ART ya, termasuk nyetrikain baju, itu semua act service. Tapi ada titik-titik tertentu yang sangat menyentuh ketika kita mau mmm. hubungan. Itu tadi 5 bahasa cinta. Dan 5 bahasa cinta ini dalam kombinasi ya, dan Mmm, setiap pasangan lain-lain, iya dan betul. bisa bisa si istri senangnya yang physical touch, yang si suami Mhm senangnya a word of affection, mhm. bisa, dua-duanya suka gift, bisa Iya, nah, heeh, biasanya si istri yang iya senang apa sih, act of service yang, iya. "Sekali-sekali dong kamu nyetrika." Ah hah, yes yes, betul betul Ya, betul, heeh. Iya itu kan bahasa kalau jadi kadang-kadang kita juga mesti perhatian pinter-pinternya untuk ngelihat apa sih yang kira-kira dari love language pasangan kita yang suka. Nah, mhm, ini mungkin sebetulnya nggak obvious ya, mmm, kayak mungkin, oh ada si istri senang act of service suaminya, "Bantuin dong kapan sekali-sekali ngelipet mhm baju," kayak apa, kayak gitu ya. mhm "Biar saya mhm nggak capek nih cucian banyak banget numpuk mhm tiap hari," mhm gitu. mhm mhm. Mmm, tapi si suami juga nggak ada inisiatif untuk spontan, malahan ngomongnya, "Ya udah lu cari aja pembantu, emang urusan kerjaan gue," gitu, ya kan? Iya, Itu berarti ini iya, komunikasi. Artinya kita sebetulnya selain kita request boleh ya jika itu iya, memungkinkan, kita juga bisa menawarkan. mmm, Menawarkan gitu, "Aku butuh bantuan, kamu pengennya ngapain?" Gitu. mhm, Jadi kalau, tipsnya ini sama juga buat anak-anak, kalau kita mau menginginkan suami atau anak-anak melakukan sesuatu apa yang kita inginkan, itu, bisa juga dengan memberikan pilihan, gitu. Jadi misalnya gini, "Aku pengen dibantu loh, kamu" kalau tadi soal kerepotan di rumah ya.
Aku pengen dibantu loh, kamu lebih suka bantuin aku nyuci piring apa setrika? Mmm. Kalau Gitu ya. jawabannya Jadi nggak dua-duanya, eh? nggak mau Mah, Bisa nggak juga, mau, aku maunya bisa. main game. Ah, ya, jadi kalau kalau itu banyak terjadi ya itu banyak, keluhan para istri yang suaminya main game. Jadi yang dilakukan adalah, eee, main game-nya sampai jam berapa, Iya kira-kira punya waktu untuk aku kapan, gitu. Artinya apa? iya Kita memahami hobinya, kita memahami iya, kesukaannya gitu ya, eee, heeh, jadi kita nggak cuman ngomel, "Lu main game mulu sih," gitu, nggak cuman begitu, tapi, "Oke, kira-kira selesainya jam berapa dan kira-kira bisa bantuin aku kapan?" Gitu. mmm, Jadi aku atur waktu ya, jadi kalau misalnya papa bisa bisa bantuin setrikanya nanti agak maleman, nggak apa-apa gitu. Jadi yang aku cuci mmm, piring dulu sekarang ya, misalnya gitu. Jadi oke, artinya juga bahasa bahasa yang harus kita pakai adalah, kalau dengan suami ya khususnya memang tetap ada bedanya ya, suami tidak suka diinstruksi, gitu mhm pada umumnya ya, tidak suka diinstruksi. Jadi kita hanya, meminta bantuan. Jadi kadang-kadang ini hanya trik ya sebetulnya supaya suami kan goal-nya itu dia bantuin. Tujuan kita adalah kita dibantu. Gimana mhm caranya sih ya kalau kita ngotot nyuruh nyuruh dia, ya nggak mhm berhasil goal kita gitu. Nah, gimana caranya mhm supaya goal kita tercapai? Ya kita mencari cara, mencari kalimat yang tepat, mencari intonasi yang tepat. Ya, seringkali, mhm "Gue udah ngomong begitu," gitu, "gue udah minta tolong, tapi tolong dong," kan beda, intonasinya beda. Jadi dalam berkomunikasi itu kan kaitannya bukan hanya konten, kalimat yang diucapkan, tapi juga intonasi, juga kapan ngomongnya, ya, timing-nya, mhm, gitu. Nah, itu penting sekali dibahas nih ketika iya. kita belajar berkomunikasi. Oke. Nah, Mbak Cahya ini ya, psikolog yang terlatih. Jadi untuk yang mendengarkan, Mhm bagian besar daripada seorang psikolog yang terlatih adalah pertama mendengarkan dan kedua adalah untuk mimicking, mhm intonasi dan energi orang yang diajak bicara. mhm. Mungkin kita nih, eee, biar jadi pinter communication-nya kayak lulus di wisuda oleh Cahya Communication, kita mata pelajaran kurikulum yang paling penting adalah mungkin sekali-sekali kedengarannya aneh, tapi kita Eh, merekam diri kalau kita itu, ngomong, suaranya kedengeran kayak apa, kerut yes. muka kita kayak apa. Jadi Iya. jangan-jangan muka kita nyureng, kita Mmm, nggak sadar, "Eh, minta tolong dong." Mhm. Udah mhm. padahal dalam hati udah ngedumel, di sini udah kelihatan ngedumelnya, gitu kan. Iya. Selain Hai. nanti ongkos dermatologi mahal, ya, nggak kesampean juga apa yang kita Heeh mau. Nah, heeh. kita latihan deh tuh kadang-kadang, diam-diam mungkin, Mhm. eee, kita bukannya hanya selfie ya, kalau orang, di Indonesia sih perempuan Begitu selfie selfie udah. otomatis senyum biasanya. Nah, itu kan sama, kita kan sudah Heeh. terlatih untuk Mhm tahu mhm. gimana caranya angle, pose, kalau kita di foto begini, eh, tampilan kita kayak gimana kalau kita tampil di foto begini. Nah, sama kalau disapa, latihan deh tuh mulai latihan, "Selamat pagi sayang," atau yang, "Good morning, how can I," "What can I Mhm cook you for breakfast? What do you feel mhm. like having today?" Maksudnya jadi udah dilatih. Karena Mbak Cahya ini udah kayak udah second nature buat dia, bicara dengan nggak ada regulasi emosi udah gampang karena udah terlatih, udah belasan dan puluhan tahun, ribuan kali udah mengucapkan hal-hal tuh dengan intonasi. Biar kita Mhm. lulus ya, Mbak Cahya Iya, ya, kan keren kan mau banget itu kita kan tadi. mau iya kan kita kan mau wisuda kan Cahya Iya. Communication. Jadi, gitu kali ya. Soalnya saya perhatiin Mbak Cahaya itu kan kayaknya kalem, kita enak dengernya kan, Ah hah. halus, habis ini kalau Hai. heeh, kita di rumah tadi udah baru baru ini aja baru hypothetical pura-pura ceritanya aja udah emosi. "Hah, maksudnya lo banding-bandingin sama orang lain? Oh, iya Brengsek itu lu kan ya." perbandingan kan, bener ya, bener memang karena perbandingan biasanya. Mhm. Tapi juga kadang-kadang gini kali ya, Mmm.
mungkin nggak kadang-kadang, ada satu keparnoan karena rasa self esteem yang kurang bagus, Mhm, jadi rasa self esteem kita yang terlalu kecil, mungkin karena apa, mungkin karena sering berkelahi atau apa, jadi makin lama self esteem kita dalam relationship juga sering terluka, dalam mhm, bertahun-tahun itu menumpuk. mhm, mhm, mhm. Kan bukan hanya trust after affair sebetulnya, trust after hal-hal yang menyakitkan dan hal-hal yang menyakitkan itu membanding-bandingkan orang walaupun nggak ada affair, tapi itu menyakitkan dan itu mengecilkan. Jadi mungkin Iya, kita juga mhm, sendirinya mengingat untuk tidak terlalu kritis dan tidak terlalu apa ya, mulut jangan betul, nyinyir gitu kali ya. iya. Jadi tadi yang belum saya sampaikan adalah, kan tadi saya menyampaikan begini ya, ada 2 pihak ya, trust itu saling Nah, percaya. Yang pertama, yang, sebagai pelaku tadi yang upaya meyakinkan kembali tadi kan yang mengakui, minta maaf, kemudian janji dan melakukan perubahan. Nah, bagi yang korban gitu kan istilahnya ya, yaitu yang, upayanya adalah menerima kembali. mmm, Yang pertama langkahnya adalah tadi, regulasi emosi. Nah, sebetulnya langkah berikutnya adalah self love, untuk melakukan mhm, self healing. betul, Jadi mhm, mencintai diri kita sendiri, jangan sampai tadi karena kita udah kehabisan, sudah drop banget self esteem kita. Tidak, kita harus bangkit. Caranya bangkit gimana? mmm, Kita memang kehilangan kepercayaan diri begitu kita dibandingkan, begitu kekasih kita berpaling, itu drop, pasti drop. mmm, Nah, caranya adalah iya, tadi regulasi emosi, tenang tenang, oke. Nah, kita lakukan, "Aku adalah istri yang baik," tadi tuh ya. Jadi tingkatkan, bangkitkan self esteem kita. Kita lakukan self love, kita cintai diri kita sendiri, jangan sampai kita menjadi depresi, ya. Jadi kita harus menjaga mhm, diri kita sendiri, melakukan self healing dengan mencintai diri kita sendiri. Self love, ayo kita cari kelebihan kita, ya. iya, Walaupun yang di sana yang menjadi pembanding ini misalnya secara objektif lebih baik skornya, tetap kita menjadi, mmm, melihat hal positif pada diri kita sendiri. Kita pasti punya gitu loh, itu yang harus dilakukan. Nah, iya, setelah itu ya, setelah kita bisa melakukan self love untuk self healing, mmm, langkahnya adalah yang ini yang paling sulit sebetulnya adalah forgiving. Jadi kalau di sana mmm, apologize, minta maaf, kita harus forgiving, forgiving-nya 2. Forgiving terhadap diri sendiri, kita memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan pasangan kita yang melakukan affair. Ini langkah tahapan yang harus kita lalui untuk saling trust tadi. Trust after affair harus melalui mmm, tahapan ini. Jadi bukan hal yang singkat loh trust after affair ini, ya. Forgiving ini melakukan tahapan yang paling sulit. Bagaimana kadang-kadang kita mmm, memang, aduh bagaimana kita kita bisa maafin dia, dia udah jelas-jelas melakukan itu. Justru sebetulnya yang paling sulit juga memaafkan diri sendiri. Kenapa gue sebego ini ya? Gitu loh. Ada perasaan itu. Nah, ini yang kita harus maafkan, kita harus self self care tadi, kita self love, ya mungkin aku ada salahnya, tapi mmm, aku harus tetap bangkit, gitu. Aku harus mhm, bertahan, ya. Kalau toh memang kita harus pisah, ya tetap kita harus nggak boleh drop gitu loh. Jadi kita pisah mmm, atau kita tetap utuh keluarganya, kita nggak boleh drop. Kita harus mmm, melewati fase yang nanti memang, sedih iya, nangis iya, kita beri ruang dan waktu bagi kita untuk sedih. Kita boleh mmm, curhat tadi kalau memang ada tempat curhat yang baik gitu yang tepat gitu ya. Jadi forgiving ini kita memaafkan diri sendiri, memaafkan pasangan kita ini butuh waktu ya. Jadi yang mmm, saya sampaikan ini bukan celeng gitu, enggak. Tapi tahapan ini harus kita lalui. Baru kemudian kita bisa melakukan komitmen. Kalau kita nggak memaafkan diri sendiri dan memaafkan pasangan kita nggak bisa bikin komitmen baru, berat. mmm, Nah, betul, baru tahapan yang terakhir adalah kita perlu melakukan self upgrade. Ini mmm, begini yang dilakukan oleh janda berjanda, tepat sekali. Apapun yang terjadi, kita mau bersatu lagi atau kita mau pisah, mmm, kita harus meng-upgrade diri kita sendiri. Whatever, mmm, apapun yang terjadi tadi penyebabnya apa, kita mmm, harus menjadi lebih baik gitu loh. betul. Iya, Nah, karena hikmahnya dari kita mendapatkan pengalaman pahit kan, kita belajar supaya ke betul, depannya lebih bagus, ya kan? mhm. Jadi di-upgrade diri kita sendiri, betul, oke. Iya, jadi saya mau rangkum nih ya, karena kita ada kursus Kilat Cahya Communication ya.
regulasi emosi dalam situasi apapun juga. Mhm, Eee, Kendaraan yang paling mudah adalah dengan mengolah napas. Dengan kita oke, menggunakan napas yang, kita bisa jadi dari jantung yang berdebar-debar, kita bisa menurunkan detak jantung kita. mhm, Kedua, betul, rasa yang, eee, kalut apapun juga bisa kita tulis. Pertama mungkin bagus juga kita tulis, mhm, karena nanti kita kita ngelihat nih, ini pikiran kok kacau, kita mhm, tulis mungkin. Ini yang mhm, kedua kita pikirkan lagi juga, siapa yang bisa kita percayakan untuk mhm, dengan apa yang ada di hati kita. mhm, Terus kembali lagi mempertanyakan niat daripada suatu relationship-nya itu mhm, apa? Apakah iya, masih mau lanjut atau tidak mau lanjut? Dan iya, kalau mau mengerjakan keputusan apapun juga, ini masih bisa dengan tulus atau tidak tulus. mhm, Karena untuk mengerjakannya baik maupun itu tetap bersama, mengolah lagi relationship ataupun mau bercerai, nggak akan mhm, gampang ya. mhm, mhm, Keputusannya masing-masing tidak akan mudah. iya, Untuk bersama pun tidak mudah, bercerai iya, pun tidak mudah, ya betul, kan? betul, Nah, mhm. akhirnya ya kita bisa belajar dan mungkin insya Allah bisa jadi kayak Mbak Cahya, kalem, Mhm. hmm, kalem tuh, Heeh. adem kan kalau Mbak Cahya, Mhm. semuanya sembuh, Oke, ya kan? oke, mhm. Ada lagi yang mau ditambahkan Mbak Cahya, udah bener belum tadi itu kira-kira Oke, rangkumannya? cepet dan jangan lupa tadi yang upgrade diri upgrade Oh diri, iya, ya, bisa dilakukan. Cara upgrade bercanda kan diri. juga berupaya untuk itu kan ya, meningkatkan Oh kualitas iya. diri, heeh, Absolutely, iya. Dan karena, upgrade diri itu dengan kita kembali ada merasa kepercayaan diri kita sendiri, betul, self esteem. kemampuan menyenangkan diri kita sendiri. Dan tadi Iya, yang five language of love itu, mhm, mhm, boleh juga dipelajarin apa yang bikin kita senang, semakin mhm, kita tahu apa yang bikin kita senang. Dari yang 5 itu kita bisa jawab nggak nih, mhm. aku nomor satu 2 3 4 atau 5. Nah, Yes, yes, iya kan? Karena belum iya tentu juga betul, kita kenapa kok mhm, kita merasanya, kok si pasangan tuh kayaknya nggak pernah tahu ya apa yang gue mau. Nah, lu mhm, tahu nggak apa yang lu mau? Nah, itu dulu. mhm, Lu tahu dulu iya. lu mau apa baru lu bisa Iya, ngomong, ya heeh, kan? dan jangan lupa kita juga nanya pasangan kita, "Lu pengennya diapain?" Iya. Iya, jangan lupa Heeh, nanya-nanya ya. iya betul, Itu supaya maunya saling apa? saling memberi, heeh, Itu maunya apa heeh, sih? Hah? heeh. Mau Hana maunya apa sih? Ngeselin, dasar demanding. Mmm, ya enggak ya. Mmm, oke Mbak Cahya, thank you so much Mhm, for everything. Ada yang mau iya, ditambahkan lagi Mbak, lain sudah kali? cukup, senang sekali. Ada. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol tentang heart intimacy. Wow, aduh mau Kan, banget. heeh, heart Heart intimacy, intimacy. oke, mhm, Jadi oke, kita tahap-tahap berikutnya tuh nanti ya, dan nanti oke, kalau oke, kapan PSBB ini sudah berakhir, kita oke. akan ada kopi darat. Ini janjinya Janda Bercanda dengan semua pendengarnya sudah berbulan-bulan, kita akan ada Ah, kopi darat. Kapankah itu? Mohon maaf saya belum bisa jawab. Tapi salah satu yang nanti insya Allah bisa ada datang adalah Mbak mhm. Cahya supaya kita bisa punya pertanyaan langsung dijawab Mbak Cahya. Oke, siap, senang sekali. Iya, Terima kasih oke. banyak. Have a good night Mbak. Iya, terima kasih banyak. Ya. Dah.